ministry. Praise God forevermore. Glory to God. Senang aku. Pastor ucapkan shalom. Damai Tuhan beserta kita. Yuk kita bersyukur memuji Tuhan. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Please tolong jamah kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui jamah doaku. Amin. Di hadapan tahta, di hadapan tahta rahmat, kami menyembah, tunduk dalam penyesalan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Tuhan jamah kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalu jamah kami, jamah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih hidup ini dalam rencanamu. Setiap apa yang kami alami, kami bawa dalam doa. Tuhan jamah setiap doa-doa kami. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, yaitu berdoa dan percaya. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku, jawab doa kami. Janganlah engkau lalui jamah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Orang lain Tuhan tolong, kami ditolong Tuhan. Orang lain kau ampiri, please tolong jangan lalui kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Kami percaya orang lain Tuhan tolong, kami juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa doa-doa yang kita naik ke Tuhan Yesus adalah doa yang dijamah, doa yang dijawab, doa yang didengar. Angkat tangan bersama-sama, katakan pujian ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Dengarkan pujian ini. Orang lain Tuhan hampiri, jamah setiap pribadi oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
dengar doa kami. Janganlah Engkau lalu jamah doa kami, jamah doa kami. Amin. Di hadapan tahta rahmat, di hadapan tahta rahmat, kami menyembah, tunduk dalam pertobatan. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Janganlah Engkau lalui jamah doa kami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pelayanan lepas pelayanan, gereja lepas gereja, kota lepas kota, bangsa lepas bangsa. Tuhan jamah, ini saja andalanku. Berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus, percayakan firman-Nya. Amin. Hatiku yang hancur lulu, Tuhan jamah dan beri sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Orang lain Engkau tolong, mama, papa, anak kami Tuhan tolong. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Buat Cece, buat mama, buat papa, buat koko, buat meme, buat Titi, buat orang-orang terkasih yang sedang sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Orang lain Kau hampiri, tolong please Tuhan, jangan lalui kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kita mendapatkan berkat rohani, ada kekuatan yang baru saat kita berdoa, memuji Tuhan. Karena dalam pujian, Tuhan hadir, Tuhan tersenyum, bahkan tertawa, dan bahkan di tengah-tengah kita Dia bertahta. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Doa yang dinaikkan kepadanya, Dia adalah Tuhan yang hidup dan mengabulkan doa orang percaya. Amin. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita time for Bible. Ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama Pastor akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian dari kitab Mazmur, saudara-saudara, ya. Kita lihat lebih dahulu kitab Mazmur, ya. Pasal yang ke-6 ayat 6
sampai ayat yang ke-9. Ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 9. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih firman Tuhan. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, kesedihan karena pergumulan. Dengan air mata aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Doa ini ketika Daud di dalam pergumulan. Dia menaikkan doa dengan air mata, dalam kesedihan, bahkan ranjangnya digenangi dengan air matanya. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Ada orang-orang yang senang melihat dia jatuh. Ada orang-orang yang membuat sakit hatinya. Tapi Raja Daud tidak boleh tinggal dalam kesakitan, termasuk sakit hati. Dia percaya bahwa Tuhan mendengar permohonan. Tuhan menerima doa. Dia percaya. Kepada siapa dia percaya? Bukan pribadi yang bisu dan tuli, tetapi pribadi yang hidup, yang berkuasa, pencipta langit bumi, sang Khalik. Dan dia mendengarkan doa. Sekarang kita melihat Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Yeremia, ya. Bagaimana tadi kita sudah lihat ketika Daud dalam pergumulan, dia berdoa dan Tuhan mendengarkan doanya. Sekalipun dia dalam kondisi air mata menggenangi tempat tidurnya, ada orang-orang yang merancangkan dia jahat, ada orang-orang yang menyakiti hatinya, Tuhan itu hidup. Dia mendengar permohonan dan menjawab doa daripada Daud. Yes, amin. Sekarang kita melihat kitab Yeremia Bapak Ibu sekalian. Ayat ini cukup populer dalam iman Kristen. Kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, ya. Kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kata demi kata firman yang pastor bacakan dan pastor share ini, biarlah menjadi berkat rohani, kekuatan iman Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit menjadi orang-orang benar, percaya, bersinar, dan menyatakan kuasa iman kita yang terjadi dalam hidup kita dan menjadi kesaksian bagi jutaan jiwa, dan mereka juga mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bagaimanapun keadaanmu hari ini, di dalam Tuhan, Dia tidak merancangkan engkau celaka. Dia tidak mau engkau hari-hari hidupmu mengalami celaka. Justru dalam Tuhan Dia mau hidup kita mengalami damai sejahtera. Sama-sama katakan DS, damai sejahtera.
damai sejahtera DS. Itulah rancangan Tuhan bagi hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Hapuslah air matamu yang selama ini menggenangi ranjangmu. Hapuslah air matamu yang selama ini mengikat engkau tidak bisa melihat bahwa damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hapuslah air matamu bahwa tidak selama-lamanya orang benar ditimpa masalah. Tuhan itu setia dan akan memberikan jalan keluar kepada orang yang berdoa in Jesus name. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Ayat yang ke-12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Engkau sakit, engkau berobat, uang habis. Tapi kita masih punya mulut Bapak Ibu untuk sembahyang, untuk berdoa. Mungkin isi tabunganmu sudah tidak ada, ATM-mu terkuras untuk beli obat dan hampir nyaris sudah tidak mampu beli lagi obat berikutnya. Orang-orang yang mau engkau mintai bantu maupun pinjam sudah tidak bisa membantu lagi. Kita masih punya mulut berdoa. Karena doa sampai hari ini masih menyembuhkan orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang sakit. Sekalipun mungkin sudah tidak punya apa-apa, tapi kita masih punya mulut. Jangan kutuki hari ini, jangan kutuki hari lahirmu, jangan kutuki hari kematianmu, tapi berdoalah. Karena doa kepada Tuhan in Jesus name, Tuhan sang the King of Peace. Ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan didatangkan namanya kegelisahan. Justru ketakutan akan sirna dari hidup kita. Karena kita berdoa kepada pribadi the King of Peace. Dia adalah Raja Damai. Banyak tokoh namanya tokoh damai sejahtera. Tapi mereka tidak menjual namanya damai sejahtera. Tetapi ketika siapapun Bapak Ibu yang percaya in Jesus name, berdoa kepada pribadi Yesus Kristus, Dia adalah Raja Damai. Hal yang pertama yang langsung engkau terima secara instan, yaitu kedamaiannya. Kenapa banyak orang sampai nekat, berpikiran buntu, berpikiran keliru, mau mengakhiri hidupnya? Karena kegelisahan yang begitu rupa, ketakutan, kekhawatiran yang sudah menguasai pikirannya. Dia pikir sudah tidak ada jalan keluar. Tapi dengarkan baik-baik kepada seluruh pemirsa sekalian dimanapun kau berada. Yesus adalah jawaban. Sekalipun kelihatannya engkau sudah tidak punya jalan keluar, Yesus adalah jawaban. Belum pernah coba, cobalah. Belum pernah tahu, saya beritahu, Yesus adalah jawaban. Baik Bapak Ibu hari ini dalam kondisi terpuruk, bergumul, sakit, Tuhan Yesus tolong saya. Bukan waktu saya keadaan seperti hari ini. Waktu saya terikat banyak dosa, terbelenggu oleh namanya ketagihan dengan hal-hal yang salah. Dalam kondisi saya belum mengenal Dia secara pribadi seperti hari ini. Dalam kondisi terpuruk saya, Tuhan Yesus tolong saya. Bukan karena saya baik. Tuhan Yesus tolong banyak orang. Bukan karena mereka benar. Tuhan Yesus tolong saya dan banyak orang. Dan hari ini gak mustahil. Tuhan Yesus tolong saudara-saudara. Bukan karena siapa kita, bagaimana kita, atau karena jasa kita. Tuhan Yesus tolong kita
karena dia memang sang penolong. Bahkan dia adalah juru selamat. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Plok, 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 plok. Amin. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan menerima jawaban doa. Bapak Ibu, jangan sekali-sekali berseru kepada Andi Simon. Jangan sekali-sekali berharap doa seolah-olah Andi Simon yang menjawab doa. Tidak, saya dan Anda dan semua orang adalah manusia biasa. Saya lapar, saya makan. Saya kepingin makan coto Makassar, tapi saya harus tahan-tahan karena supaya tidak terlalu godek-godek. Saya haus, saya minum. Bapak Ibu haus, Bapak Ibu minum. Saya ini manusia biasa. Saya tidak punya kesaktian apapun. Tapi saya pribadi yang percaya Bible, maka saya berdoa. Dan banyak kesaksian hidupku pertama-tama. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan hidup pertama-tama. Dan kesaksian banyak orang menjadi viral. Mulut ke mulut banyak orang menerima pemulihan ketika didoakan dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Andi Simon. Dan bukan karena kehebatan Andi Simon. Amin. Iya, so tahan-tahan diri nih. Jerawat so mulai hilang kemarin. Toeng. Ya, so mulai mulus. Makasih yang melihat jerawat. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Ya. 2 ayat lagi. 1 sekarang kita lihat 2 Tawarik 7. Ayat yang ke-12. Ya. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Amin. Tuhan hadir melawat Salomo ketika dia sedang membangun rumah Tuhan. Tuhan hadir menjawab doanya. Telah kudengar doamu dan kukhususkan dan kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan, rumah kesukaanku, rumah penyembahan. Saya rindu menjadi hamba Tuhan yang suka menyembah Tuhan. Saya rindu menjadi hamba Tuhan yang suka berbagi kasih kepada orang-orang yang kurang mampu. Saya rindu menjadi hamba Tuhan yang suka memberi persembahan, ya, di rumah Tuhan, di tempat di mana kita beribadah. Secara eksplisit kita tidak bicara itu ayat ini, tapi saya share bahwa biarlah saya rindu menjadi pribadi yang suka menyembah, suka membantu orang, suka membawa persembahan ke rumah Tuhan di mana saya beribadah. Kalau saudara melihat ini hal yang baik, kenapa tidak saudara-saudara? Karena setiap firman yang kita baca itu bukan firman yang mati, tapi firman yang hidup. Itu menjadi remah dalam kehidupan kita masing-masing. Luar biasa loh. Dalam pergumulan Salomo membangun rumah Tuhan, Tuhan mendengar doanya dan menguatkan. Kesaksian sedikit ketika Peser membangun pelayanan yang sekarang menjadi Geraha YHS THC. Secara manusia itu betul-betul mustahil. Bahkan dari kesaksian orang-orang yang berdoa bersama kami waktu itu, ada sebuah yang kami lihat ya, kami lihat seperti ada lautan manusia yang mendatangi tempat pelayanan tersebut. Tetapi ketika kami buka mata, itu berbanding terbalik. Tidak ada yang datang. Lebih tepatnya belum terjadi. Tapi
doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan bertalu, dengan tidak jemu-jemu, percaya Tuhan bisa memberikan sebuah signal, sebuah sign, tanda. Dan tanda itu Tuhan genapi, yaitu ketika kami membuka dalam berkat Tuhan, Tuhan menjawab pelayanan ini dengan apa yang kami doakan. Ternyata banyak orang datang. Kami bahkan berpikir, orang itu siapa ya Tuhan? Ya, ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang datang bukan hanya dari kota Balikpapan, tapi dari luar kota Balikpapan, dan sebagian besar ada dari mewakili kota-kota di Indonesia. Tuhan mendengarkan doa. Ketika saya sakit, saya berdoa. Ketika saya sehat, saya bahagia, saya menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada pergumulan-pergumulan, berdoalah. Ojo panik. Panik gak? Panik gak? Enggak panik, karena saya berdoa kepada Tuhan Yesus, the King of Peace. Amin. Yeremia ditolong Tuhan. Daud dalam pergumulan ditolong Tuhan, didengarkan doanya. Salomo ditolong Tuhan, dikabulkan doanya. Satu ayat lagi, Matius 18 ayat yang ke-19. Ya. Orang-orang bersehati berdoa, dikabulkan doanya. Matius 18 ayat yang ke-19. Firman Tuhan Yesus, dan lagi Tuhan Yesus berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Perhatikan, doa yang dikabulkan. Doa orang benar, doa yang dikabulkan oleh Bapa di surga. Doaku dikabulkan oleh Tuhan. Doamu dikabulkan oleh Tuhan. Kalau mau dikabulkan, berdoa. Mau dikabulkan permintaanmu, berdoa. Ketika engkau mungkin merasa tidak mampu berdoa sendiri, engkau sudah merasa tidak kuat dan butuh ditopang untuk didoakan, Tuhan Yesus berkata, ada orang lain yang akan membantumu, yang akan sepakat. Mungkin keluargamu, mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin anak kita, atau mungkin ada hamba Tuhan yang akan ada untuk membantumu dalam doa. Tuhan Yesus berkata, bukan hanya doa orang benar besar kuasanya, bukan hanya doa Yeremia dikabulkan, bukan hanya doanya Daud dikabulkan dalam pergumulan, bukan hanya doa Salomo dikabulkan, tetapi doa ketika engkau didoakan atau 2-3 orang berdoa bersehati, doa itu juga dikabulkan. Mau dikabulkan, doa. Doa kepada Tuhan Yesus adalah doa yang dikabulkan. Time for prayer. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman. Kami mengucap syukur. Firman Tuhan memberitahu kami, kasih tahu kami, mengajar kami, dan kami mau diajar bahwa doa kami kepadamu adalah doa yang dikabulkan. Baik seperti Daud diberi contoh di dalam kitab Mazmur, dalam pergumulan, air mata menggenangi ranjangnya, sakit hati, ada orang-orang yang menjahati dia. Tuhan mendengar doa dan menjawab doa dalam pergumulan. Baik ketika Salomo membangun rumah Tuhan, Tuhan menjamah doanya dan berkata, tempat itu kupilih dan menjadi rumah persembahan. Yeremia
Diberikan firman Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa engkau bukan manusia celaka. Engkau bukan manusia terkutuk. Engkau adalah pribadi yang berada di jalan hari esok penuh harapan dan jalan damai sejahtera. JDS. Makasih Tuhan. Kami semua ada di JDS, jalan damai sejahtera. Diberkatilah setiap pribadi yang menyaksikan pelayanan ini oleh karena Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dalam pergumulanmu. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar doamu dan memindahkanmu dari maut kepada kehidupan. JDS, jalan damai sejahtera. Yang lemah, angkat tanganmu. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kekuatannya turun, mengalir, memerintah atas hidup Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Bapak Ibu yang dalam pergumulan-pergumulan, studi, karir, keluarga, pekerjaan, percaya bahwa hidup kita ini dimiliki Tuhan. Bahkan banyak bagian Tuhan berkata, kita pribadi dikasihi, kita seperti biji mata Tuhan, kita berharga. Maka belajar berserah dan berdoa, termasuk pergumulan-pergumulan yang mungkin kelihatannya kita melihat tidak terlalu rohani. Tapi karena kita adalah manusia rohani, kita mau bawa seluruh hidup kita, berserah, tunduk kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan kita percaya saat kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Dan kuasa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam doa, Tuhan berikan kekuatan, keteduhan hati, dan kesabaran dalam hidup ini sebagai orang-orang yang percaya. Hatiku yang hancur lulu, please Tuhan, buatlah sembuh in Jesus name. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Amin. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah, please Tuhan, tolong jangan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Glory to God. Senang aku, joy, sukacita. Selamat masuk hari yang baru dengan pertolongan Tuhan dan kasih setianya, karunia, kemurahannya menyertai setiap Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang lagi di Balikpapan, di luar Balikpapan, atau yang di Balikpapan tugas keluar kota. Puji Tuhan, jaga kesehatan, ya, jangan kecapean, jangan lupa melayani Tuhan dan jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Termasuk kalau ada pergumulan, bawalah pergumulan kita di dalam doa. Yes, selamat masuk hari yang baru. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bye, bless you all. Shalom. Dadah.